Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatul lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram yang kita muliakan, abuya kita, guru kita, dun sanak kita, Bapak Dr. Haji Kariman Ibrahim MA. Selamat malam, assalamualaikum abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami coba mengupas tentang dinamika kehidupan berumah tangga. Terima kasih Buya atas kesempatannya untuk berdialog dalam kajian khazanah ilmu kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam pertemuan ini kami ingin bertanya kepada Bapak Buya tentang kiat-kiat menuju sukses berumah tangga yang mendapatkan predikat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak dan Ibu, keluarga, sanak pemilih, memang idaman kita semuanya bagaimana rumah tangga kita bahagia, mawaddah, warahmah. Dalam Islam ada 5 resep. Kalau bahasa awaknya 5 apa namanya Kang? Ya 5 UB lah. Ada 5 UB atau resep yang membahagiakan kita di dalam rumah tangga. Yang pertama, ingin bahagia rumah tangga itu suami istri ta'abbud ilallah, sama-sama rajin beribadat. Laki sholat, istri sholat. Laki puasa, bini puasa. Jadi itu resep. Tapi kalau suami sholat, istri tidak sholat, kok bosong kini tidak balance, tidak seimbang dah. Jadi bini kalau ngolah, lain ngolah tapi masam ngolah. Nah, jadi suami istri itu sholat, laki sholat, istri sholat. Dulu mak ayah kita itu tidak banyak gayanya dalam rumah tangga, tapi hanya mati memisahkan mereka. Kenapa? Sebab amak semayang, ayah semayang. Jadi itu resep, ya itu resep. Jadi kalau ingin rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, itu resep pertama sekali adalah ta'abbud ilallah, rajin ibadat kepada Allah Ta'ala, baik suami, baik istri. Itu tuh resep awal, ya. Yang kedua resepnya kalau ingin bahagia rumah tangga, birrul walidain, bawa elok ke amak juayah. Bahasa awak, ia merendahkan diri lah hadapan amak juaya. Sebab awak darah daging amak, darah daging ayah. Awak kini kau gagah karena emak dan ayah. Keberhasilan awak kini kau jadi sabit di awak. Kalau keberhasilan awak kini kau tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan amak juaya. Nah, kini bagaimana rumah tangga bisa bahagia? Yang amak indah bajongo, yang ayah indah batengok, entah domam inyo, entah sakit inyo, entah apalah segala macam. Itu makanya rumah tangga terasa tidak enaknya, gersang, panas. Kenapa? Karena kita tidak patuh kepada ibu dan ayah. Apalagi kalau berumah tangga itu tidak boleh dibedakan antara ibu kandung dengan mertua. Karena statusnya begitu akad nikah, ijab dan qabul dilaksanakan sah secara syariat, sah secara agama, maka amak ju ayah sama-sama mintu padusi, mintu laki sama-sama. Bakece orang Minang tak ada bedanya loh, sama sadualanya. Laki amak ju amak ayah awak, amak inyo ju amak awak sama. Kenapa sama macam itu Pak Ustaz? Jo amak awak tidak batal wudu, jo ayah awak tak batal wudu. Jo mintu macam tu jo ndak batal wudu, ndak atau batal wudu. Kalau ndak batal wudu, jo amak haram nikah selama-lamanya, jo mintu haram nikah selama-lamanya. Makanya tidak ada bedanya antara amak kandung jo mintu. Tapi beko amak makan apa wak mak?
gulai apa wak masak mak? Kalau kini istilahnya berlima wakasai ya. Lima wakasai ke amak batengok amak tu mau bola asam pode, misalnya ikan bakar segala macam. Nanti suami bilang, ya dek kita ke rumah mak pula lagi, kita memintu maksudnya kan. Kata sang istri, apa yang labang nanda mam dan iko mulai dalam tu berdotak sekali. Potong aku mamaknya eloknya macam-macam soal macam. Aku kemana mawa ndak joleh dia dong. Jadi kau retak rumah tangga. Kalau retak rumah tangga, tujuan dari rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu sudah mulai. Kalau bahasa kini itu komplit ya. Kalau sudah mulai komplit, tentu akhirnya lama kelamaan bongkak. Nanti meledak. Jadi gunung es lah. Ya semacam jadi gunung es. Jadi itu dua ya. Yang pertama sama-sama rajin ibadat kepada Allah. Yang kedua sama-sama menghormati orang tua. Tidak dibedakan antara mak kandung, ayah kandung sama mertua. Karena statusnya begitu ijab dan kabul. Mak jadi mak dua, ayah jadi ayah dua. Jadi begitu dalam status untuk menciptakan rumah tangga bahagia. Tujuan dari kehidupan berumah tangga tidak lepas dari sebuah persoalan-persoalan, baik itu yang persoalan di dalam rumah tangga istri antara suami dan istri itu sendiri maupun persoalan dari luar. Nah, hari ini kita ketahui banyak persoalan-persoalan yang ada yang kurang cermat, barangkali kita menggunakan dunia medsos. Nah, jadi ini ada persoalan, ada survei juga mengatakan bahwa keretakan-keretakan dan persoalan-persoalan rumah tangga itu bermuara dari kurang cerdas dan bijaksananya antara kita istri suami menggunakan dunia medsos ini, Buya. Bagaimana tanggapan Buya dengan cara berumah tangga di zaman milenial seperti sekarang ini? Baik Bapak dan Ibu, pertanyaannya ini bos awak tu sangat mendalam sekali nampaknya ya. Dalam dunia yang sudah modern sejak dulu lah, apalagi canggih. Kalau sekarang bukan modern lagi, dah canggih. Bagaimana bisa membina rumah tangga dengan bahagia? Sementara banyak cemburu-cemburu. Dek gara-gara HP kadang-kadang itulah. Kadang-kadang kita tidak mikir karena HP itu belinya cuman 350. Waktu kita akad nikah dulu 750. Kemudian pesta-pestanya itu tendanya aja 10 juta 500. Kemudian makan-makan tuh apa nama kini tau? Konsumsi itu habis pula sebanyak 15 juta, malah 20 juta. Jumlahnya berapa? 35 juta. Gara-gara HP hanya harga 350, hancur rumah tangga. Jadi bagaimana membinanya seperti ini? Oleh agama ada resep yang ketiga. Tadi kan dua dong. Kau yang ketiga. Jadi yang ketiga tuh resep rumah tangga supaya bahagia itu apa Ustaz? Suami istri saling perasaan, saling punya pengertian. Coba dulu tengok mak dan ayah awak kan orang kampung, tapi walaupun orang kampung tapi enggak kampungan kan. Nya beda tuh. Kampungan dengan kampung tuh berbeda. Tapi uang kini kok banyak uang kampung bukan kampungan. Nah, jadi amak juaya saudara sanak keluarga kami, suami istri saling punya pengertian dan perasaan. Kenapa sih kau? Sabok amak ayah awak dulu, pergi ke ladang ya ke ladang. Cari ikan ya cari ikan. Mak pergi ke pasar ya ke pasar, nak ke mana-mana. Nah, jadi pengertian itu yang perlu ada di dalam rumah tangga. Ada dalam rumah tangga. Tapi kalau pakai orang awak di hati, istilahnya awak jawab linyo lah. Pokoknya terserah dinyo lah. Kalau ikut dalam rumah tangga mulai bahasa itu datang, makanya beko pasti komplit tadi menggunung. Pasti pada suatu saat akan meletus. Nah, makanya di sekolah kebijakan atau bijaknya seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan
nisa. Artinya laki-laki ini imam, pemimpin, maka kewajiban perempuan apa? Hak perempuan atau kewajiban awak laki ke bini kau apa saja Ustaz? Itu yang selalu disampaikan oleh tuan guru awak Buya Abdul Somad dan banyak buya-buya awak yang lain. Pertama, bagaimana berikan bini awak itu pendidikan, tunjuk ajar. Kan gitu kan, tunjuk ajar. Yang kedua bagaimana Ustaz? Yang kedua, berikan istri itu nafkah. Nafkah kan zahiran wa batinan. Nafkah zahir, nafkah batin. Nah, tuh. Yang ketiga apalagi? Berikan dia pakaian. Pakaian tentu sekedar kemampuan awak. Tolong boleh dua kain 2 kali setahun boleh. Dah tolong dah sekali setahun. Atau kalau ada pun wabah piti bini je moka-moka pula kan. Kadang-kadang ini lagi bang ni cantik juga ni bang. Ni bagus juga ni bang. Cabiak sarawak laki kau. Agama laki kalau lari kau. Tentu lari panjang laki kau. Kalau lari panjang nak balik je lah. Tu lah kecil orang wak hati. Nah, yang keempat, kalau ingin istilahnya kewajiban suami kepada bini itu apa? Buatkan tempat tinggal. Mampu buat istana, buat istana. Tak mampu buat rumah sederhana. Pokoknya rumah itu baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Artinya itu kemampuan awak. Yang kelima, berikan pengertian, perhatian dan kasih sayang. Jadi walaupun rumah sudah, piti banyak, ekonomi sudah disiapkan, kendaraan dan pakaian sudah, tapi perhatian dan kasih sayang tidak ada, ini tidak bisa. Makanya perempuan itu yang ia cintai, yang ia cari sebenarnya ya, yang ia cari sebenarnya oleh perempuan itu bukan karena tampan, bukan karena kaya, bukan karena ia raja, bukan karena dia penguasa, bukan karena dia gagah, tapi ada yang diminta oleh perempuan perhatian dan kasih sayang. Kau ayah awak dulu itu yang punya tu, kayo indah, ganteng indah, apa indah, kalaupun ada mungkin alami kan itu kan, tapi perhatian dan kasih sayang sama ayah awak dulu ke ama awak itu yang membuat jatuh cinta sama awak tu, kan itu sampai meninggal, pisahnya meninggal aja. Tapi kini itulah kan. Artinya retaknya rumah tangga itu tidak jumpa sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Indak saling punya pengertian antara suami juga istri. Suami apa pencahariannya, apa kemampuannya. Maka memang boleh tak perempuan itu mencari ekonomi, macam nafkah lah pasal kampung awak ya. Boleh saja atas ada izin sang suami. Yang kedua atas kerjasama. Tu makanya kata Buya Abdul Somad, piti suami ada punya hak laki, ada punya istri. Tapi kalau punya piti bini, tidak punya laki. Punya laki. Ada kampung awak di siko tekonainya. Sodo piti bini diminta dek laki. Piti laki tidak boleh. Mohon maaf batu. Jadi amat juaya itu kan dah. Jadi itu makanya tadi saling punya pengertian antara laki dengan istri. Lomak di awak, lomak lo di inyo, lomak di inyo, lomak lo di awak. Jadi kalau sama-sama lomak, apapun yang dimasak terasa enak. Itu resep yang ketiga. Tadi efek daripada sebuah pernikahan itu ada terganggu di HP. Kini Bu ya, hidup gua ansu-ansu bergeser kepada sistemnya individual. Duduk bini di ruang tamu pegang HP. Lewat laki lah duduk lo muka TV, laki megang juga HP. Yang si anak lah main login. Dan ujungnya nanti persoalan-persoalan itu tuh ya sampai ke muarah ke pengadilan agama itu. Jawa si Pak Dek gara-gara HP go tadi jole. Kan begitu. Nah kini semua kalangan menurut kami lah mempergunakan HP itu ya. Sampai-sampai balita pun dikasih HP dengan ini apa namanya tuh permainan game yang di situ tuh game itu hanya bersifat kasar, berpacu ke hal-hal yang banyak yang negatifnya ya. Baik Bapak dan Ibu dan sanak kami dimanapun berada ya, yang bisa selalu menengok dan menonton video kami. Jadi memang tidak bisa awak mungkiri Ustaz, tidak bisa mungkiri bahasa media untuk zaman kini yang dipakai oleh anak-anak awak, adik laki dan bini itu sudah dikantongi oleh masing-masing awak.
Jadi kalau persoalan seperti itu, bini lepesan pulo nengok YouTube inyo, lepesan pulo nengok HP inyo, yang laki lepesan pulo, yang lepes Facebook nomor tu ya, pas sibuk gitu ya. Kemudian yang anak lepesan pulo main game, akhirnya kau coba kalau lah pensan sesama pensan itu komunikasi kan tak ada dah leh. Komunikasi tak ada. Kadang-kadang sang suami nak minta ayu minum, tapi nabi ni buatlah surang. Badok tak kata hati laki. Kalau macam kau percuma dah nabi ni aja di luar tu makan lain. Tu mulai. Itu gejala awal itu. Gejala awal. Virus mulai datang masuk itu. Virusnya nanti di luar sana. Di luar sana tu virusnya banyak. Lama minum gini ya. Anak ada di rumah leh. Tu keluarlah bakso yang tidak nanti lagi begini begitu. Jadi anak pun juga begitu, tidak dapat berkomunikasi dengan sang ibu, dengan sang ayah. Bentar ya, nih mama sedang apa nih, sibuk nih sama kawan mama nih macam-macam. Jadi lo dia membutuhkan awak gosoya tontonan atau mungkin telepon kawan-kawan, menengok foto-foto orang lain daripada istilahnya bersendagurau di dalam keluarga. Padahal oleh Islam mengaturkan akan awak ramah tamah dalam keluarga itu adalah rahmat. Ramah tamah dalam keluarga itu adalah membawa rezeki. Nah, makanya yang tadi yang ketiga itu, kalau ingin bahagia rumah tangga ada resepnya, suami istri saling punya perasaan, maka yang keempat di situ ada berbagi saling berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Itu makanya apa yang dicedek laki tadi patut dikasuguhkan minum, suguhkan minum. Patut ikan masak untuk laki, masak untuk laki. Jadi kau ndak jangan masak laki lah ponek, kalau pasang kampung lah ponek celawak. Nama menjalo le celawak apa menyokok tu deh. Usah menyokok dah nya. Di bonca-bonca. Nan sawit, nan manjalo. Beko tiba rumah lauk lah sampai indak ba nama kau indak dibuang sisiaknya, indak dibuang ciiknya, indak dia apa-apa bola pencen itu nya. Apa dah mancai pada susahnya tadi kan. Ini awal. Depensan atau selalu menengok HP. Ujung-ujungnya nanti satu kali sabar, dua kali sabar, tiga kali sabar, nak sampai di hompen leh. Gara-gara kau dia mulai. Anak kawan tentu dia abang potong boli duit. Macam-macam leh. Keluarlah bahasa yang saling bertempur. Itu biasanya Pak Ustaz, itu bahasa orang kalau tu ndak sekitar situ je dah. Baca oleh antu kau mak kau, le tonton kau ayah kau. Abang jangan cerita bang. Itu orang tua abang tu saya bawa ke rumah sakit itu. Aja mengecek itu adik kau beli mau kuliah dan mayas adonya. Mulai. Kalau sudah begitu panjang, akhirnya nanti mulai pula tetangga. Akhirnya berakhir pula di pengadilan. Di sekolah seorang awak tolak jatuh sayang pun tiba. Kemangale kedatang awak malu ndak datang awak rindu ndak ketek dah. Anak kau sudah datang ma papa ni. Menengok anak menjawab bapa dah awak ndak tahan leh. Nah, tu kata orang apa pun jangan singgah rumah ndak kau teraga tengok kawan. Kau tak nak kawan tengok induk kawan tu. Nah, jadi itu jadi berbagi rahmat, berbagi nikmat dalam keluarga. Kapan perlu ada zoki, ada jolo apa tambah kata benda itu, bola tetangga, bola kawan-kawan musikin yang mau makan koma. Atau tu kalau sesama contoh itu HP ndak terpegang kan. Kami aja di pondok pesantren bapak dan ibu di sana kami yang mana berada di pesantren selama jam belajar, selama ada di pesantren itu ndak dibenarkan pakai handphone, pakai HP, alat elektronik, ndak dibenarkan. Kenapa? Supaya anak itu jangan terpengaruh oleh media yang saatnya belum mereka lakukan. Kini kan kehancuran anak, cobalah jago lolo nengok HP,
kamano ya HP, kamano ya HP, kan mandi HP, sudah mandi HP, lolo HP, jago lolo HP, itu je tarwih. Bilonya akan interaksi dengan mak dan ayah, bilonya kan bercakap jodoh sana, bilonya kan bergaul jauh banyak, hanya ini pasibuknya masing-masing. Akhirnya di sekolah tidak keharmonisan, biarlah awak berumah tangga, biarlah awak bermasyarakat, biarlah awak mau berbangsa. Kenapa? Karena sibuk. Kadang-kadang itulah lebih mementingkan awak uang jauh pada nendoke. Contohlah, contoh cita-cita cerita kayak gini, Anda nelpon, bentar ya. Halo, assalamualaikum. Ya kami JKK. Potong hutang ada bayu, tapi tidak lunas je. Macam-macam cerita. Padahal alangkah indahnya Islam mengatur, selesaikanlah, hormatilah uang nendoke awak. Begitu diatur oleh tata krama dalam berumah tangga. Baik Buya, jadi untuk menjaga kiat-kiat tadi yang intinya nafkah zahir wa batiran, sondingkan dengan bahasa pemerintahnya, sandang, pangan, papan, plus kasih sayang dan pengertian. Jadi setelah itu, maksudnya salah satu tujuan berumah tangga dan menikah itu adalah mencari keturunan. Ketika persoalan rumah tangga teratasi, mengharapkan kita mendapat keturunan yang baik-baik, soleh dan soleha. Bagaimana kiat Buya, pandangan Buya, nasihat Buya untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha menjadi tentara-tentara Allah? Baiklah ya Bapak dan Ibu di sana kami berada. Memang dari awalnya tadi saya pertanyaan ini, tapi tidak apa-apa kita review kembali. Jadi kalau ingin dari awal itu dapat rumah tangga bahagia, karena tujuan menikah itu salah satu ya, salah satu tadi mendapat keturunan. Padahal salah satu nikah itu adalah ibadah, kan itu kan? Ini salah satu. Makanya perlu awak bimbingan pranikah. Kalau di Pekanbaru itu bimbingan pranikah itu ada tompeknya. Tuh di gedung dekat Masjid Ar-Rahman. Di Pekanbaru Jalan Sudirman, Masjid Raya Ar-Rahman itu. Jadi di situ dibimbing situ. Jadi ada dibimbing secara ilmu kesehatan, dibimbing ilmu secara agama, dibimbing ilmu secara sosial. Jadi itu supaya apa? Supaya rumah tangga itu ke depannya nanti jangan terjadi konflik. Nah, karena berawalnya berencana berumah tangga itu menyusun, menata dan terstruktur, ada tujuan rumah tangga mendapatkan anak yang mawaddah, anak yang soleh dan soleha, maka tentu dari awalnya itu dibismillahkan. Maka mulai dalam kandungan, maka emak itu adalah tarbiyatul ula. Emak itu tuh, sang ibu itu adalah guru yang pertama bagi sang anak. Kalau sang ibunya punya perhatian terhadap kandungannya yang 9 bulan 10 hari wahnan ala wahnin, lemah leti lela lesu loyo segala macam itu, itu ditanggung oleh sang ibu. Nanti besar, maka di situlah kullu mauludin yulad ala fitrah itu. Anak yang lahir itu bersih, suci. Maka tergantunglah laki sang istri mau jadi apa anak ini. Kalau anak ini mau pandai ngaji, ajar mengaji. Kalau anak ini mau pandai azan, ajar azan. Kalau anak ini mau pandai silat, mulailah carilah pedang-pedang Boruto siapa itu, dan lain-lain. Kan begitu kata Pak Abawaihi, Yahudiyan au Nasraniyan au Majusiyan. Artinya memberikan belang keinginan anak ke depannya itu apa? Anak ini nanti istilahnya bagaimana ia menjadi orang ekonomi. Enggak apa-apa, dia antarkan sekolah ekonomi, mulai cakap itu mulailah 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 3, 4 tambah 4, berapa nak? 1 lidi ditambah 1 lidi sama dengan berapa nak? Coba 2 lidi, tepuk tangan, kasih hadiah. Ini namanya motivasi. Itu cara ya, itu metode. Masih banyak metode lain. Nah, lama kelamaan mulai anak dari sesabi meningkat menjadi anak-anak, mulai banyak main-main komunikasi sama anak. Kalau ingin awak anak pandai sholat, pandai tahu dengan masjid, tahu dengan surau, tahu dengan guru, bawa anak ke masjid. Walaupun di situ lari-larinya tidak ada masalah, karena anak-anak
Nggak masalah buat anak masuk haji. Tidak apa-apa, silakan buat anak-anak ke masuk haji, tapi tingkatnya diawali, diawasi, awasi, tu kan. Nuduskan anak nanti mengerti itu, lama kelamaan dia mengerti. Sebab ini lah nanti generasi pengganti awak. Nah, kemudian nanti kalau lagodang mulai kenalkan guru, nanti belajar sama guru ni nak ya, hormat sama guru ya nak ya, salam ya nak ya, salim. Nah, diajarkan. Jadi situ awalnya. Tapi kalau awal itu diajar anak selalu singke, dibawa ke mall, dibawa nanti ke musik, dibawa nanti ke karaoke, nanti anak ya seperti itu. Makanya dari awal itu Islam mengajarkan bila lahir anak diazankan bagi laki-laki, diiqamatkan bagi perempuan. Nah, konya di awak ko ama ayah awak dulu diiqamatkan, kalau tulanggo dawa uang abang nama saji, tahu gak melu kudu doh. Ibu tiawa kalau sebagian anak-anak kini abang lah ngaji lah, wirid lah. Kenapa? Karena awalnya dulu. Tapi tidak semua, hanya sebagian kecil. Banyak kawan-kawan adik-adik ambo tak peduli. Walaupun dia pensiun dengan HP, walaupun dia pensiun dengan bola takraw, pensiun sepak bola, walaupun bolanya lah pecah-pecah ya. Tapi kalau tiba azan, ya semayangnya, walaupun dah ke masjid haji. Ada mau tengok tu dia apa namanya tu di kalau panggung-panggung atau sesudung kaca apa nama dia tu? Balai-balai betul. Nah jadi soal, sama tempat semayang tu di mana aja boleh, kecuali di tempat yang tidak suci. Di WC boleh, jangan sampai dua mereka. Boleh sampai di buaya tu di mana-mana aja ni. Tidak, artinya sepanjang itu suci silakan. Nak di panggung-panggung, nak di balai-balai, nak di tengah ladang kan itu, silakan, tak ada masalah. Itu mau tengok anak-anak awak gayanya bentuknya playboy, gayanya bentuknya preman, tapi hatinya suci. Hati borosia. Kalau ada orang tua pemudi di jalan itu yang bentuknya susah ya, itu jauhnya menolongnya walaupun dia tak pernah lalu belajar pramuka dengan boleh kalau yang baru belajar pramuka. Hanya sekelintir ada sebagian adik-adiknya kawan-kawan awak ada yang melawan sama orang tua. Kalau melawan sama orang tua, sebetulnya jangankan ke ama ayah awak ya, siapapun orang tua. Tidak sekampung kah di perantauan kah, tapi itu orang tua tidak boleh dimaki-maki. Sebab ama itu sama jo ama awak, ayah itu sama jo ayah awak. Hormati mereka itu. Guru awak di kampung, di situ tidak guru awak, tapi guru yang bersama, berarti sama jo guru awak. Kalau awak muliakan guru itu, sama memuliakan guru di kampung awak. Contoh itu dek agama majau etika sopan santun adab bosong kampung awak. Dari penyelesaian tutup bisa. Kalau terjadi konflik apa penyelesaian gitu? Oke, mulia. Bapak Ibu, saudaraku, ama ayah dimanapun berada, terakhir Buya, Ya. dari semua materi yang telah kita sampaikan dan telah kita kupas tadi, mohon closing statement banyak yang mana mau Buya tentang persoalan-persoalan. Jadi penutup lah ya dari persoalan-persoalan yang ada tadi, tentang rumah tangga, persoalan anak rumah tangga segala macamnya, antau anak sama orang tua, antau suami dengan istri, antau anak dengan menantu, dan begitu juga dengan kaum berkerabat segala macamnya. Ya. Ya, makasih banyak Pak Ustaz Ahmad Juaya dan sana kami beradom. Jadi walaupun demikian belum awak simpulkan, bila terjadi retak dalam rumah tangga yang tidak awak inginkan, banyak oleh agama cari jalan penyelesaian. Karena ada aib dalam rumah tangga. Sebetulnya seorang laki bini itu kalau ada retak konflik rumah tangga itu namanya aib. Seharusnya tak boleh diketahui oleh orang lain. Maka agama memberikan pertama jalannya pisah tempat tidur dulu. Ni ranjang, dia nanti awak di bawah dulu. Kalau tidak juga aman, pisah kamar. Hanya kamar kanan, awak kamar ke kiri. Tidak juga aman, hanya lolok di bawah, lolok di suau. Tambah ketujuh dia adukan kan ini mama.
Nah, tunjukkan, kan dia punya nenek mama. Kalau orang kampung punya nenek mama. Kalau orang kota mungkin punya ayah, punya abang, punya om. Laporkan apa wasyawirhum, cari jalan penyelesaian. Bosong kampung mau undiang lah. Kan bawa ke mana? Bawa kata buaya somat awak. Kan dia bawa ke mana? Matanggo kan itu. Nah, akhirnya bapak dan ibu ndak juga ke pengadilan. Itu tanda bertanggung jawab. Jadi laki jangan sembarangan cowok aja bini. Bini jangan mau kiok boleh minta cowoknya kadang-kadang. Itulah tinggalkan aja lah saya bisa. Jangan, tidak sampai di situ. Ingat ko anak rompek belakang. Kan itu kan? Akan diberi makan, diajar pendidikan segala macam. Jadi musyawarah kalah dengan baik. Jadi kalau kita ambil istilahnya simpul singkat, pertama ingin bahagia rumah tangga, kalau Ta'ala beribadat jangan lupa. Yang kedua ama ayah jangan sampai lupakan. Yang ketiga, laki bini saling punya perasaan. Yang keempat, berbagai rahmat dan berbagai nikmat. Yang kelima, ada sebetulnya bagaimana kenal dan akrab dengan lingkungan. Nah, jadi kalau akrab dengan lingkungan, bantu membantu, tolong menolong, tegur dan sapa. Inilah resep rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Biarlah yang baru, biarlah yang lama, biarlah awak lah bercucu beranak. Itulah resepnya. Kalau hilang salah satu, kembali copek. Jangan persoalan itu dilebarkan, tapi bagaimana persoalan itu diselesaikan. Mbak kata orang kampung awak, kok godang main dipekocokkan, kok kocok diabikan. Jangan dikocok digodang-godangkan, sehingga mereka tobi api, sehingga tabakau sesodonya. Kepada bapak dan ibu anak kami, itulah uraian singkat tentang masalah rumah tangga, kebahagiaan tujuan dari kehidupan awak. Terima kasih Buya atas nasihatnya atau pandangannya dalam kiat-kiat berumah tangga. Bapak Ibu, itulah tadi pandangan atau ceramah singkat dari Buya kita, guru kita, Bapak Dr. Haji Kariman Ibrahim MA. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.